kita menuju ke sentra pembuatan getuk Haji Thohirin. Kita beberapa kali pernah lah beli getuk Haji Thohirin, tapi kita nggak nyangka ternyata produksinya itu ada di belakangnya. Dimulai dari sini. Oke, ayo kita lihat. Nah, ini kita sedang keterangannya tuh di sini. Oke. Nah, ini udah habis kebetulan. Ya. Nah, ini kupas ketela dulu di sini. Oke. Kalau ketelanya udah dikupas, baru dicuci di sini, Mas. Nah. Oke, berarti tadi dikupas, setelah dikupas dicuci di sini ya. Dua kali ini berarti nyucinya ya? Dua kali ya. Dua kali, oke. Setelah dicuci baru dikukus ini. Oke, ini berarti tempat pengukusannya nih. Iya. Oh, ini pakai kayu bakar ya? Pakai kayu bakar. Lihat tuh, barangnya nyala. Jadi dikukus. Setelah dikukus? Setelah dikukus itu masuk proses. Oh, dikukus. Sini dulu. Ini proses penumbukan memang 4 orang, Mas? 4 orang. Oke, kalau 3 orang nggak jalan ya? 3 orang Ya bisa sebenarnya. bisa sih, sebenarnya cuma ya terlalu berat. Terlalu berat. Tuh lihat tuh anakku tuh. Oke, Setelah ditumbuk, nanti jadinya kayak itu tuh. Oh, sebelah sana. Sebelah sana. Isi lewat ya. Oh, ini tumbukan Pak. Itu yang udah dikasih gula, yang dicampur gula cairin. Oke. Ini kalau udah dicampur gula kayak gini. Ini baru ditumbuk ini. Ini belum dicampur gula, itu yang udah dicampur gula. Nanti dari proses tumbuk plus campur gula jadinya seperti ini. Dari bambu ya. Dari bambu. Terus ini apa ini? Tepung beras. Supaya Biar nggak lengket, biar proses apa? Pemotongan. Dipotong panjang-panjang dulu. Setelah dipotong panjang-panjang baru dipotong 1-2 gigitan lah, sepira sih guys sebenarnya. Isi bait lah ya. Kalau bahasa Jawanya isi bait. Isi bed. Saklokan ronglokan. Lokan ya. bahasa Inggrisnya itu. Bahasa Belanda itu. Jadi setelah kemarin kita masuk, kita lihat cara pembuatan getuk itu gimana, prosesnya dijelaskan satu persatu, bahkan silsilahnya juga dijelaskan. Ibu praktek numbuk. Setelah dari sini baru digoreng. Baru digoreng ke sana. Selamat siang teman-teman, saya lagi bareng sama Ibu dan Mas. Nanti kita tanya nih siapa ini. Jadi mereka berdua, beliau-beliau ini adalah penerus dari getuk goreng asli Haji Thohirin ya Bu ya.
Kebetulan dengan Ibu siapa, Bu? Ya, dengan Bu Warsuti. Ibu Warsuti, generasi keberapa, Bu? Ketiga. Wah, generasi ketiga. Kalau Bapak? Tadi sudah ya sama Pak Lutfi ya, sebagai generasi keempat. Ibu, sebenarnya kalau sejarah Getuk Asli Haji Thohirin itu berdiri sejak tahun berapa, Bu? Getuk Goreng Haji Thohirin berdiri dari tahun 1918, diciptakan oleh Bapak Sampirngat. Bapak Sampirngat itu berarti Kakeknya saya. oh kakek Ibu Betul. berarti Bapaknya. oh berarti belum kakek buyut ya? Belum ya kakek. Oh berarti deket dong Ibu sama masih zaman ya dulu waktu buka ini ya. Kalau Mas Lutfi Kalau ini? saya udah nggak nyamanin buyut sampirnya, Oke. udah ke Mbah Kakung, Mbah Thohirin. Oke, berarti generasi kedua. Saya kan keempat. Enggak, maksudnya Bapak Sampirngat generasi keempat. Keduanya kan Pak Thohirin ibu saya. ini kan berarti dari generasi ke generasi ya, Mas, Bu. Ngapunten, kemarin kan kita sempat dilanda ada Covid, ada macam-macam. Ini tipsnya gimana sih? Kan ini mempertahankan budaya banget ini, masih pakai lama gitu kan, maksudnya pakai kayu bakar, terus semuanya masih manual. Itu cara mempertahankan bisnisnya gimana, Bu, Mas nih, sampai generasi keempat? Ya ini kan kita jual makanan matang ya Mas ya. Ya tentu saja rasa itu yang menjadi kunci dari semuanya. Ya, untuk proses produksinya, karena yang namanya ketela pohon kalau ditumbuk dengan pakai mesin itu berbeda. Berarti ada rasa yang ditimbulkan ya. Ya, makanya masih mempertahankan ke cara lama ya, tradisi lama ya. Terus kalau Mas sendiri atau generasi 3, 4 ini apakah sudah ada perubahan resep dari generasi pertama kedua? Monggo Mas. Belum ada. Oh belum ada ya? Berarti benar-benar dari awal sampai sekarang masih bertahan? Masih. Luar biasa ya. Semoga Getuk Asli ini lestari, Bu, sampai generasi 1000, 2000 nggak bisa terhingga ya. Masya Allah, amin ya Bu ya. Dan kita doakan nggak ada Covid lagi ya kan Bu. Dan kita semoga semuanya sukses, bahagia ya kan, sehat selalu yang penting gitu. Terima kasih teman-teman, terima kasih Ibu, Mas, waktunya kami boleh keliling di sini. Kami izin pamit. Semoga sampai tujuan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, Bu. Thank you. Setelah dari Getuk Haji Thohirin kita makan soto Sokaraja ya. Di sana kita ngobrol, kita menjelaskan sebenarnya kita tuh mau ngapain sih touring-touring ini sama Purwokerto Chapter. Di sana ada komunikasi terjadi dan ya semoga apa yang kita bahas di soto Sokaraja semuanya lancar lah. Konten nih. Oke. Kan tadi kita seharian ini kan udah bareng-bareng Purwokerto Chapter nih, Semarang Chapter. Jadi kita tanya nih ke Purwokerto Chapter nih, ini gimana nih dengan konsep event touring dari Semarang Chapter yang baru? Ada masukankah atau ada tanggapankah dari teman-teman Purwokerto Chapter? Ya, terima kasih kepada Om Lukas dan teman-teman Semarang Chapter ya. Karena saya ditunjuk sebagai koordinator di menyambut teman-teman di sini. Kita jujur aja surprise karena ini yang pertama ya. Dan kita touring otomatis kan biasanya touring ke antar kota hanya sekadar singgah atau kita cuman hadir di event. Nah ini benar-benar explore di kita jadi inspirasi lah. Mungkin kita next kita kembangin lagi lebih bagus. Kalau syarat belum ada nih ya. Kita nanti mungkin develop aja. Kalau memang bagus kita bisa ikut ATM lah, amati, tiru dan modifikasi. Ya boleh. Ya itu sama sih, maksudnya kita kedatangan dari teman-teman Semarang
pertama jelas terima kasih sekali karena dari chapter-chapter lain untuk sampai ke Purwokerto itu harus benar-benar niat, nggak bisa hanya buat ampiran dan lain-lain karena aksesnya kita kan jauh dari tol dan lain-lain, memang harus benar-benar niat ke Purwokerto. Kami sangat senang sekali, antusias sekali kemarin dapat kabar Semarang mau main ke Purwokerto. Terima kasih sekali datang ke sini, terus juga ngelihat konsep touringnya kemarin, terus sempat ngobrol sama Pak Tua juga bagus sekali. Purwokerto intinya kagum lah sama Semarang, kami banyak belajar dari Semarang. Kami juga mungkin tetap harus banyak belajar biar Purwokerto sendiri juga tambah maju dan tambah maju. Pak Madi, terima kasih sudah menerima kami dalam datang hari perilaku ini dan persiapan Joko Semarto. Kami mohon pamit. Terima kasih sudah dijamu. Terima kasih atas kebaikannya di Purwokerto. Kami izin pamit melanjutkan datang hari perilaku ini di Purwokerto ya. Siap. Terima kasih juga sudah datang ke Purwokerto. Selamat melanjutkan perjalanan. Hati-hati di jalan. Sukses terus acaranya. Terima kasih Om. Oke, selamat malam teman-teman. Ini kita barusan aja sampai di apa ini namanya Mas? Keramik Mustika Mas. Keramik Mustika di daerah Kelampok Banjarnegara. Kelampok Banjarnegara. Jadi dari Purwokerto, Sokaraja, kita mau ke Wonosobo, mampir ke Banjarnegara dengan Mas Aldi. Oke, Mas Aldi ini pemilik ya? Pemilik ini ya? Saya cucu Mas. Oh, cucu dari pemilik. Cucu dari pemilik Keramik Mustika Kelampok ini. Kebetulan Keramik Mustika Kelampok ini kan udah 3 turunan Mas, 3 generasi. 1976 Mas. Wah, 76 belum lahir aku. 1976. Kelahiran berapa sih Mas? Saya kelahiran 2000 Mas. Oh 2000, aku 93. Oke. Kita masuk ya. Jadi di sini kita datang harusnya jam 3, tapi kita molor. Jadi teman-teman yang udah kerja udah pada pulang ya Mas? Udah pada pulang. Udah pada pulang, tapi kita di sini lihat-lihat barang di sini sambil kita nanti lihatlah di belakang ada apa aja. Tempat produksi pastinya Mas. Tempat produksi ya. Bahan dasarnya apa Mas? Nah, ini bahan dasarnya tanah liat Mas. Manual semua bikinnya. Manual pakai tangan, handmade semua Mas. Ini jualnya di lokal atau ekspor segala Mas? Sementara ini kebanyakan dari 100% penjualan kita, di 98%-nya kita lokal, marketnya lokal. Oke, 2%-nya? 2%-nya kita baru coba ekspor lagi. Dulu pernah ekspor Mas, cuma berarti di tahun 99 moneter itu kita udah off, nggak pasar internasional. Oke, berarti sempat ekspor ya. Ini kok bisa kayak gini dari tanah liat? Berarti tanah liatnya tuh awalnya kayak gini ya Mas Aldi? Ini keramik yang baru dibakar dengan warna original dan terakota ini Mas. Oh, setelah ini terus ini dilukis manual juga. Dilukis ukirnya juga manual ini Mas. Ukirnya Ini manual, ukirnya bukan manual. pakai cap ya? Bukan. Ini ukir kita pakai tangan manual, pewarnaan juga manual, semuanya manual di sini Mas. Handmade semua. Setelah dari situ Baru finishing pewarnaan. Nah, ini pun menggunakan finishingnya pewarnaan Mas. Oke. Dari model marmer, terusan model apa aja, kita pewarnaannya pun ini menggunakan tangan Mas. Bisa mengkilat gini ya? Bisa pakai clear kita kan Mas. Oh, ini di spray apa pakai? Di spray. Kalau yang model gini kita spray. Kalau yang model-model kayak gitu kita pakai tangan, lukis tangan. Kalau ini Mas, ini ditempel-tempel lagi. Tempel-tempel, pakai apa namanya kaca Mas. Oh, pakai kaca. Berarti pakai kaca. potongan kaca kecil-kecil ditempel ya? Ditempel. Kok bisa warna koper gini dari mana? Koper ini? Ini belakangnya kita cat dulu Mas, cat warmer, terusan kasih glass Oh, apa namanya ori, kaca. baru kita finishing itu.
Ini total di sini ada berapa pekerja, Mas? Kalau yang di pabrik produksi kita ada sekitar 15 karyawan. 15 karyawan ya. 15 karyawan. Kalau luar biasa nih. Nah, di sini kita pun ada gambar-gambar dari proses pembuatan keramik nih, Mas. Wah, ini dilihat nih. Dari pengolahan bahan baku yang tanah liat, original, proses penyaringan, perendaman, sampai bisa dibawa ke pabrik untuk dilaksanakan proses putar, cetak, terusan sampai pembentukan itu. Oh, ini berarti dilihat nih. Ini ada dari tanah liat, disaring dulu, direndam supaya kotorannya hilang. Terus ini penjemuran. Oh, ini dijemur dulu nih. Dijemur dulu, dicetak, diputer tuh khusus yang bulat ya? Ya, Kalau kotak-kotak nggak perlu diputar ya. Terus penghalusan pakai amplas, terus proses ukir, kerok, nih. Terus ini ya, sini dulu. Ini dulu ya. Penghalusan lagi, pewarnaan. baru pembakaran, setelah itu bisa dipasarkan. Dibakar buat apa sih, Mas? Dibakar biar matang, Mas. Karena kan tanah dari mentah kita keringkan dulu untuk mengurangi kadar air. Setelah itu pembakaran biar masak. Suhunya pun nggak main-main kita, Mas. Di kualitas keramik Lampok itu kita menggunakan suhu sekitar 800 sampai 1200 derajat Celcius. Berarti oven. Oven. Nggak bisa pakai kayu bakar. Nggak bisa. Nggak bisa ya pakai. Sebelumnya kita menggunakan ini, Mas, sebelum pakai. Sekarang kan kita pakai gas tuh. Oke. Kalau sebelumnya kita pakai tanah itu loh, minyak latung. Oh, minyak latung ya. Minyak latung. Minyak latung. Minyak tanah. Minyak tanah, betul minyak betul. tanah. Ya. Kalau sekarang udah modernisasi, kita pembakarannya pakai gas, lebih irit, terusan mudah dicari dan tidak menghasilkan polusi. Nah, tuh. Nih lihat nih. Mas Aldi, generasi berarti 2000 Gen Z ya. Iya, Gen Z kita. Gen Z, ya kan, ada produksi yang lama dikembangkan lagi, dimodernisasi tanpa meninggalkan unsur-unsur budaya yang lama, guys. Betul. Boleh lihat ke belakang, Mas? Lanjut, Mas, kita Lanjut. bikin teko ini, Mas. Ini mau bikin teko. Oh, Ya. Intinya ini pembentukan pertama ya. pembentukan pertama, Mas. Kayak teko pun kita produksinya dari awal pun menggunakan teknik putar, Mas. Oh, teknik putar ya. Ini namanya digempel untuk buat kumpalan. Kemudian dan untuk proses ini tangan harus basah, Mas. Oh, harus basah harus ya. basah, karena kalau nggak basah nggak bisa buat bentuk. Iya, betul, Mas. Harus dibasahin dulu biasanya ya. Basahin, biar lebih lunak dan mudah diproses. Iya, iya, iya. Tapi pakai air bersih ya, Pak ya. Bersih. Enggak diludahin kan? Enggak. Oh, iya, betul betul. Wah, Ketika proses pembentukan ini, tangan di bagian siku itu harus nempel sama lutut, Mas. Nanti kita lihat. Nah, prosesnya itu harus nempel sama lutut untuk menjaga presisi, salah satunya kestabilan pada saat pelubangan keramik ini. cepet ya? Iya. Untuk narik tanah liat supaya ke atas. Itu amplas. Bukan kain, Mas. Oh, kain. Tapi Kainnya dibasahi. apapun kainnya bisa. Bisa. Yang penting kain halus. Oh. Mas Abid katanya nanti mau coba, Bid. Nanti coba ya, Bid.